Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa dan menakutkan melanda langit seperti lautan yang bergejolak. Seluruh gunung tak terukur gemetar di bawah pengaruh kekuatan Yuan ini. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dengan serius menyaksikan lautan api menyebar di langit, dan gajah suci berukuran 10.000 kaki. Siapapun bisa merasakan betapa kuatnya keterampilan Tang Xinlian dan Zhou Ze ini. Su Xiu itu adalah nomor satu di daftar pemula. Tidak aneh baginya untuk memaksa Zhou Ze hingga sedemikian rupa. Namun, siapa orang yang bertarung dengan Tang Xinlian? Dia juga sangat kuat, ucap para ahli yang menonton. Beberapa suara bingung terdengar di hati sejumlah orang. Kompetisi ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Mata Mo Luo tenang saat dia melihat cermin tak terukur di langit dari aula utama Aula Flame Divine. Namun, tangan yang ditempatkan di belakang punggungnya perlahan-lahan mengepal erat. Sebagai master dari Tang Xinlian, ia secara alami sangat menyadari keterampilan terkuat yang dimiliki muridnya. Jika bahkan skill transformasi api kehidupan ilahi ini tidak dapat menghentikan Hua Chen, pertarungan ini sudah memiliki kesimpulan. Ini juga kasus yang sama untuk Zhou Ze. Tubuh Sage Elephant Indestructible dapat dianggap sebagai seni bela diri top, bahkan dalam Tousan Elephant Mountain. Apakah mereka masih tidak akan muncul, pikir Mo Luo. Mata Mo Luo yang tajam tampak merobek ruang itu sendiri saat memindai area, sementara ekspresi suram melintas di wajahnya. Dia belum merasakan fluktuasi Yimo, bahkan sampai sekarang. Namun, dia samar-samar bisa mendeteksi tatapan jahat dan tanpa ampun saat menonton semua yang terjadi di tempat ini dari kedalaman ruang itu sendiri. Hal-hal buruk ini, mereka menjadi semakin licik. Mo Luo bergumam, yang bisa dia lakukan adalah terus menonton dari cermin tak terukur. Bang! Lautan api memperlihatkan sesosok tubuh dengan ringan berjalan keluar dari dalam. Sepasang sayap api besar dengan lembut mengepak di belakangnya. Panas menyengat menyebabkan suhu dunia ini naik dengan cepat. Pada saat ini, aura Tang Xinlian tidak diragukan telah lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Api merah tua mengelilingi tubuhnya. Api ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Di jarak yang cukup jauh, Zhou Ze sudah berubah menjadi raksasa, dan kulitnya memancarkan cahaya. Gajah raksasa setinggi 10.000 kaki di belakangnya berdiri di langit dengan cara yang sangat mendominasi. Semua orang sedikit cemas ketika mereka melihat dua individu yang telah melepaskan teknik terakhir mereka. Samar-samar mereka bisa merasakan, bahwa bentrokan berikutnya akan menentukan pemenang dari kedua pertempuran. Mata besar Mu Lingxian menatap langit dari salah satu puncak. Tangan kecilnya mengepal erat, sementara wajahnya yang kecil dan indah ditutupi dengan kecemasan. Dibandingkan dengan kecemasan Mu Linsan, wajah muda Lindong di sampingnya tampak setenang jurang yang dalam. Matanya perlahan-lahan tertutup setelah melirik ke langit. Kakak Lindong, ucap Mu Lingxian. Mu Lingxian menoleh untuk melihat pria muda yang tubuhnya lurus seperti tombak kaisar petir di tangannya. Samar-samar dia bisa merasakan, bahwa laju energi yang dikumpulkan dalam tubuh Lindong menjadi lebih cepat. Aku benar-benar tidak akan menyerahkan simbol leluhur Thunderbolt kepadamu, teriak Tang Xinlian. Di langit, api berkumpul di dalam mata Tang Xinlian yang cantik. Namun, ekspresi matanya sangat dingin. Sayap-sayap yang menyala di punggungnya tiba-tiba mengepak, dan tubuhnya menembak ke arah awan seperti burung phoenix yang mengawang, sementara api yang sepertinya menutupi langit telah menyebar. Api Nirvana, teriak Tang Xinlian. Ao! Lautan api menyebar di daat teriakan phoenix jernih dan sedingin es bergema di langit. Sepasang tatapan yang tak terhitung jumlahnya terangkat dan mereka melihat phoenix besar menyala menembak ke bawah dalam garis lurus. Api di tubuhnya membakar secara habis-habisan, seolah-olah berniat membakar tanah dan itu memancarkan perasaan berani maju ke depan. Tubuh Sage Elephant Indestructible, Sage Elephant Fury, teriak Zhou Ze. Raungan rendah dan dalam juga bergema dari bagian lain langit pada saat ini. Raksasa yang diubah oleh Zhou Ze dan gajah suci besar 10.000 kaki di belakangnya sama-sama melepaskan raungan marah ke langit. Cahaya putih tanpa batas menyebar saat ruang itu sendiri mulai bergetar. Raksasa itu menunggangi gajah suci saat mereka tiba-tiba maju ke depan. Dalam hal itu, ruang terdistorsi dan rasanya seolah-olah 10.000 gajah saling mengisi. Kekuatannya bisa menghancurkan gunung.
Pemandangan ini menyebabkan hati para penonton yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dia memang layak menjadi salah satu dari 3 teratas dalam daftar pemula, ucap para ahli yang menonton. Hua Chen berdiri di udara. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Phoenix yang cemerlang, yang dengan cepat diperbesar di matanya. Bahaya fatal terletak di bawah kecemerlangannya. Namun, ini masih belum cukup, ucap Hua Chen. Cahaya hitam tampak melonjak dari dalam di mata Hua Chen. Senyum perlahan-lahan terbentuk dari sudut mulutnya saat dia secara perlahan melangkah maju. Bang! Cahaya hitam mengerikan menyembur keluar dari dalam tubuh Hua Chen seperti air terjun hitam pada saat ini. Sepertinya seluruh tanah telah menjadi gelap karena cahaya hitam ini. Semacam kejahatan gelap dan menyeramkan diam-diam bergema di seluruh negeri. Ketika cahaya hitam mengerikan keluar dari tubuh Hua Chen, di bagian lain langit, Su Xiu mengulurkan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Lengannya mulai berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang menakjubkan, sementara fluktuasi yang aneh telah dipancarkan. Bergemuruh, sayap-sayap Phoenix itu menyebar ketika terbang melintasi langit dengan kecepatan yang mengejutkan, itu mirip seperti meteorit merah. Dalam sekejap mata, itu muncul di udara di atas kepala Hua Chen. Panasnya menyebabkan beberapa pohon di gunung yang berukuran besar bisa terbakar secara spontan. Hua Chen memandangi Phoenix yang menyala, saat cahaya hitam di matanya semakin intens. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, ketika suara yang luar biasa gelap dan dingin dikeluarkan. Tubuh iblis langit besar, teriak Hua Chen. Wush! Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya bersiul. Raungan samar namun brutal tampaknya muncul dari dalam cahaya hitam. Tubuh Hua Chen membengkak dengan kecepatan kilat, saat cahaya hitam menggeliat dan sepasang sayap kelelawar hitam yang ditutupi dengan tulang tajam tiba-tiba menyebar dari belakangnya. Banyak simbol hitam aneh juga menutupi tubuhnya. Riak jahat yang menakutkan menyebar keluar. Tiba-tiba, duar. Makhluk besar dalam kegelapan melolong di langit. Kemudian mengepalkan tangan besarnya dan sebuah pukulan dilemparkan. Cahaya hitam berkumpul di bawah pukulan dan api hitam aneh muncul. Su Xiu memandangi gajah raksasa suci yang dengan gila-gilaan menyerangnya. Mata berlian itu sepertinya melebar pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengangkat lengannya yang sekarang hitam dan dengan lembut melambaikannya, ketika suara serak perlahan-lahan menyebar. Devouring Demon Abyss, teriak Su Xiu. Sebuah garis hitam besar beberapa ribu kaki membelah ruang terbuka, ketika jari hitam Su Xiu melintas di udara. Tepiannya dengan cepat membelah sebagai jurang yang sangat besar, gelap, dan dalam, yang muncul entah dari mana. Jurang yang dalam muncul seperti mulut besar binatang iblis kuno. Cahaya hitam menyala dan tiba-tiba menjulur keluar. Selanjutnya, itu berbenturan dengan gajah raksasa suci yang menyerang ke arahnya. Bang! 4 serangan mengerikan saling bertabrakan. Pada saat itu, suara keras yang tak terlukiskan bergemuruh menerjang melintasi langit dan tanah seperti guntur dari 9 surga. Gelombang energi menakutkan yang beriak dan menyebar keluar, menyebabkan tanda-tanda runtuh muncul di puncak raksasa. Cahaya gemerlapan yang kuat dipancarkan, menyebabkan mata orang yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan sedikit menyempit. Segera setelah itu, mata mereka terbuka dengan paksa dan mereka dengan cepat melihat ke arah langit yang jauh dengan sangat cemas. Au! Jeritan Phoenix terdengar. Namun, sepertinya ada suara sedih tambahan dalam teriakan Phoenix. Setelah itu, semua orang menyaksikan sekelompok besar api terbang mundur. Phoenix yang berkobar itu hancur berkeping-keping, dan pada akhirnya, sosok yang cantik pun terungkap. Namun, baju besi lembut dari sosok itu telah pecah dan darah segar merembes keluar, menyebabkan Flame Fairy Hall dari api Flame Divine tampak agak menyedihkan. Mengaum. Raungan rendah dan dalam menyebar dari jurang hitam pekat. Jurang yang dalam bergolak saat raksasa itu terlempar keluar. Akhirnya, itu menabrak salah satu puncak gunung, dan menyebabkannya berantakan karena kekuatan yang dihasilkan yang mengerikan. Keheningan memenuhi langit. Bagian dalam kota api yang tak terukur telah jatuh ke dalam kesunyian yang mencekik. Banyak tatapan yang menatap dua sosok menyedihkan di dalam cermin tak terukur dengan bingung, dan tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Tang Xinlian dan Zhou Ze telah dikalahkan. Trio Gu Mengqi berdiri di atas sebuah paviliun saat mereka dengan lembut menggigit bibir merah mereka, sebelum mendesah dengan lembut. Akhir cerita ini agak tidak terduga. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kedua individu ini benar-benar terlalu kuat. Mo Luo dari Flame Divine Hall menyaksikan adegan ini ketika tangan di belakang punggungnya sedikit bergetar. Mendesah. Tetua pertama dari Aula Api Ilahi menghela nafas dalam-dalam. Apakah rencana ini akan berakhir dengan kegagalan? Bahkan Tang Xinlian dan Zhou Ze tidak dapat menghentikan keduanya. Siapa lagi yang tersisa di dalam cermin tak terukur yang berani melawan Hua Chen dan Su Xiu, pikir tetua pertama.
Ini sepertinya sudah berakhir, gumam tetua pertama. Tinju Moluo mengepal erat. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak terlukiskan. Tetua pertama dari Aula Divine Flame hendak mengucapkan beberapa kata menghibur, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Moluo juga mengangkat kepalanya, matanya agak terkejut ketika dia melihat ke cermin yang tak terukur. Hah! Beberapa seruan tiba-tiba naik seperti gelombang dan menyebar di dalam Fury Flame City. Banyak pasang mata berisi kejutan ketika mereka melihat cermin yang tak terukur. Mereka tiba-tiba bisa merasakan aura pertempuran yang bergelombang dengan agung dan menembus langit. Aura ini seperti pisau yang tercabut dari sarungnya. Ketajamannya sangat mencengangkan. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan bergeser. Setelah itu, mereka menyaksikan sosok kurus yang sebelumnya duduk di salah satu puncak gunung seperti patung, perlahan-lahan berdiri dengan tombak petir kaisar di tangannya. Angin dan kilat muncul pada saat itu. Itu Lindong, ucap seorang penonton. Lonjakan niat pertempuran mewah dan megah yang tiba-tiba ini, menarik banyak tatapan dari seluruh kota. Semua orang terkejut ketika mereka melihat sosok kurus yang perlahan-lahan berdiri dengan mengeluarkan gelombang aura yang menakutkan, tetapi dengan cepat mengenalinya. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Mungkinkah dia masih ingin bertarung untuk simbol Ancestral Thunderbolt? Orang ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang bukan waktunya untuk mencoba dan bertindak bak seperti pahlawan, ucap para penonton yang sinis. Beberapa orang saling memandang dengan cemas. Meskipun sangat berani bagi Lindong untuk melangkah maju pada saat ini, baik Tang Xinlian dan Zhou Ze bahkan dapat dikalahkan oleh musuhnya. Apakah ada gunanya bagi Lindong untuk bertarung untuk melawan mereka berdua sekaligus, ucap seseorang. Selain kekalahan menyedihkan yang akan semakin memperkuat reputasi ganas dari Susiu, bagaimana mungkin ada hasil lainnya? Apakah Lindong akan mengambil tindakan secara pribadi, ucap tetua pertama. Mata tetua pertama dari Aula Api Ilahi bergetar sedikit ketika dia berdiri di atas aula, sementara keributan tiba-tiba menyebar ke seluruh kota. Tidak ada banyak harapan di matanya saat dia mendesah pelan. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengapa kita tidak percaya, bahwa anak kecil ini akan dapat menciptakan keajaiban? Moluo berbicara dengan suara lemah. Tetua pertama tertawa getir ketika dia berkata, "Aku tidak meragukan kemampuan Lindong. Jika dia harus menghadapi Xinlian atau Zhou Ze sendirian, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, sudah jelas bahwa Hua Chen dan Su Xiu lebih kuat dari mereka. Selain itu, Lindong harus menghadapi mereka berdua sendirian," jawab tetua pertama. Moluo pun terdiam. Kekuatan duo Su Xiu telah sedemikian rupa, bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkannya. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk generasi muda. Lindong mungkin kuat, tapi akan sulit baginya untuk bertarung melawan mereka berdua sendirian. Namun, apakah mereka punya pilihan pada saat ini? Yang bisa mereka lakukan hanyalah percaya, bahwa pemuda di depannya dapat menyelamatkan mereka dari krisis yang menyedihkan ini, pikir Moluo. Dia benar-benar berniat untuk bertarung, gumam Gu Mengqi. Di dalam paviliun tertentu, mata cantik Gu Mengqi terfokus pada sosok di dalam cermin tak terukur saat bibir merahnya mengerucut sedikit. Ada beberapa ketidakberdayaan di matanya, namun, ada juga beberapa kekaguman tersembunyi di dalam diri mereka. Siapa di antara generasi muda Laut Iblis Chaotic yang berani memprovokasi kedua Dewa Iblis setelah Tang Xinlian dan Zhou Ze yang telah dikalahkan? Seolah-olah sosok pemuda yang kelihatannya kurus ini akan dapat mendukung langit, bahkan jika langit itu runtuh. Di sisinya, Gu Yan dan Gu Ya juga tertawa getir. Anak muda ini melakukan prestasi luar biasa dengan cara yang tampaknya biasa. Apakah dia juga bisa menciptakan keajaiban yang hanya bisa menjadi milik dirinya sendiri kali ini? Di dalam cermin tak terukur, niat pertempuran bergelombang dengan cara yang spektakuler dan melonjak menuju langit. Bahkan awan di langit tampak bergejolak karena niat bertarung Lindong ini. Semua orang di Gunung Immeasurable dikejutkan oleh niat bertarung yang mendadak meletus ini. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka berkumpul pada sosok itu. Petir melintas di sekitar tubuh Lindong. Pada saat ini, dia muncul mirip dengan naga petir yang terbangun dari tidurnya ketika aura yang menakutkan menyebar seperti tsunami. "Kakak Lindong," ucap Mu Lingshan. Mu Lingshan menatap Lindong yang berdiri selurus tongkatnya sejak dia berdiri. Dia bisa dengan jelas mendeteksi, bahwa kekuatan liar dan ganas yang berputar di dalam tubuh Lindong seperti hamparan lautan. "Lindong," gumam Tang Xinlian sambil menghapus darah di sudut mulutnya. Mata cantiknya menatap Lindong, yang sekarang berdiri di udara sebagai ekspresi rumit melintas di matanya.
Serahkan sisanya padaku. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku pasti akan menang, tetapi aku akan melakukan semua yang aku bisa, ucap Lindong sambil melirik Tang Xinlian dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik. Dia dengan erat mencengkeram tombak kaisar petir saat dia berjalan menuju langit yang jauh, matanya dipenuhi dengan renungan saat dia menatap duo Hua Chen. Tang Xinlian menatap punggung Lindong, sementara matanya yang cantik tampak agak linglung. Pria muda ini mungkin tidak memiliki tampilan yang kekar dan kuat, tetapi, bahu kurusnya itu tampaknya mampu memblokir tsunami, pikir Tang Xinlian. Pada saat ini, di dalam mata Tang Xinlian, punggung Lindong sepertinya telah memberinya perasaan yang sama kuat dan mantap, yang pernah diberikan Mo Luo padanya. Lindong, hati-hati, Tang Xinlian dengan lembut mengepalkan giginya dan berkata. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Pada saat ini, dia mengerti, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pria ini, yang keinginannya untuk bertempur tampaknya telah menutupi langit. Tubuh Lindong bergetar sedikit. Segera setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya saat dia melangkah maju. Setelah itu, dia berhenti sekitar 1000 kaki dari Su Xiu dan Hua Chen. Hahaha, apakah kamu akhirnya keluar sekarang karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, ucap Hua Chen saat menatap Lindong, dengan nada yang penuh ejekan. Namun, mata itu sangat gelap dan dingin. Mata Su Xiu acuh tak acuh saat dia menatap Lindong, sementara cahaya hitam menari-nari seperti aliran listrik di ujung jarinya. Aura duo itu sangat berbahaya. Tidak ada yang akan meremehkan mereka setelah tampilan sebelumnya. Jika tidak ada sesuatu yang tak terduga terjadi, mereka akan menjadi individu terkuat di antara generasi muda dari Laut Iblis Chaotic ini. Aku takut, bahwa simbol leluhur Thunderbolt tidak bisa diizinkan mendarat di tangan kalian, para makhluk yang kotor. Lindong bertemu dengan tatapan Hua Chen dan perlahan-lahan berkata. Apakah kamu berpikir, bahwa seseorang yang lemah seperti kamu, yang hanya tahu cara bersembunyi di belakang seorang wanita, memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada aku, hahaha, jawab Hua Chen. Mulut Hua Chen membentuk senyum. Gigi putih menyeramkan itu mengeluarkan aura mengerikan. Rio Huo Yuan sudah mati di tanganku. Nasib kamu tidak akan berbeda dengan mereka. Lindong tertawa dan membalas. Senyum di bibir Hua Chen melebar saat tatapan ganas melintas di matanya. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Su Xiu. Kamu ambil simbol leluhur Thunderbolt. Aku akan menghabisi bocah ini, ucap Hua Chen. Su Xiu melirik Lindong dengan acuh tak acuh. Dia mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Mata Lindong menyipit saat melihat ini. Dengan membalikan tangannya, segel cahaya muncul di telapak tangannya. Setelah itu, cahaya menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam 10 tarikan napas pendek, cahaya itu telah berubah menjadi formasi cahaya besar 10.000 kaki yang menyelimuti tanah di sekitarnya. Cici, formasi cahaya diputar, dan tirai cahaya jatuh dari langit. Itu langsung menutupi Hua Chen dan Su Xiu. Jangan bilang padaku, bahwa kamu ingin melawan kita berdua saja, ucap Hua Chen sambil melihat formasi besar yang menyebar di langit. Senyum di mulutnya dipenuhi dengan ejekan saat dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lindong, tatapannya itu seakan-akan sedang menatap orang bodoh. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan, dari mana keberanian Lindong ini berasal. Lindong ini sebenarnya berani menghentikan dirinya dan Su Xiu sendirian, pikir Hua Chen. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia menutup matanya sedikit saat Yuan Power melonjak dari tubuhnya. Majestic Mental Energy juga menyembur keluar dari istana Niwannya saat ini. Dua kekuatan ini bertemu dalam formasi alam semesta kuno di tubuhnya. Saat formasi berputar, kedua kekuatan itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung bersama, ketika fluktuasi mengejutkan perlahan-lahan menyebar. Ayo serang dan bunuh dia, ucap Su Xiu. Su Xiu menarik kembali matanya dari formasi di langit, sebelum berbicara dengan lembut. Hua Chen mengendurkan bahunya. Ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi berbahaya pada saat ini. Sayap iblis ditutupi dengan paku tulang di punggungnya perlahan-lahan mengepak, yang disertai suara yang gelap dan menakutkan dipancarkan. Karena dia ingin mati, mari kita penuhi keinginannya, ucap Hua Chen. Hua Chen mengepalkan tangannya dengan erat setelah kata-katanya terdengar, dan sebuah pukulan kuat tiba-tiba dilemparkan ke depan. Cahaya hitam berkumpul dengan gila di bawah kepalan tangannya, dan berubah menjadi sinar hitam yang bersiul. Devouring Demon Finger, teriak Su Xiu. Mata Su Xiu sedingin es. Jari hitam pekatnya mengiris ke bawah dan cahaya hitam yang aneh menyapu. Ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi, ketika cahaya hitam melintas dan tampaknya menembus ruang itu sendiri. Yang satu adalah serangan langsung, sedangkan yang lainnya adalah serangan tersembunyi.
Keduanya mengandung gelombang fluktuasi yang menakutkan. Kekuatan ini cukup untuk melukai secara serius seorang ahli di tahap kematian mendalam dalam sekejap. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan saat serangan itu meletus. Banyak yang diam-diam menghela nafas dalam hati mereka. Lin Dong memang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tindakannya ini tidak diragukan lagi, itu sama saja dengan mencari kematian. Cahaya hitam menembus ruang. Detik berikutnya, cahaya hitam itu sudah muncul di depan Lin Dong. Mata Lin Dong yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini, ketika energi seperti tak terbatas melonjak di dalam mereka. Formasi alam semesta kuno, penghancuran iblis rotasi terbalik. Teriak Lin Dong. Segel yang dibentuk oleh tangan Lin Dong berubah dengan kecepatan kilat saat suara yang dalam bergema. Bang bang. Formasi besar 10.000 kaki di langit perlahan-lahan berputar ke arah yang berlawanan pada saat ini, sebagai pilar cahaya turun dari pusat formasi. Akhirnya, itu jatuh lurus ke bawah di depan Lin Dong, dan langsung menghantam dua cahaya hitam yang kuat. Bang! Suara getaran bumi menyebar saat cahaya hitam pecah berantakan. Tak terhitung pasang mata yang berkumpul di area tabrakan. Cahaya hitam secara bertahap memudar di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus yang memegang tombak kaisar petir perlahan-lahan melangkah maju, dan membuat banyak tatapan terkejut itu. Jatuh. Kebisingan menyebar seperti banjir bandang pada saat ini, sementara kejutan dan keheranan melonjak di mata banyak orang. Lin Dong benar-benar berhasil memblokir serangan gabungan Hua Chen dan Su Xiu ini. Hua Chen menatap sosok manusia yang berjalan keluar dari cahaya hitam, saat kejutan melintas di matanya. Ekspresinya juga perlahan-lahan menjadi terdistorsi dan ganas. Ini akan sangat menarik, gumam Hua Chen, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.